Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Simba Jebros. Kali ini Simba Jebros ada di Kabupaten Demak. Kali ini Simba Jebros akan meliput kegiatan Bupati Kabupaten Demak tahun 2023, tepatnya di Kecamatan Karanganyar dalam rangka tanam padi MT pertama dengan menggunakan alat mesin. Mari kita saksikan liputan dari Simba Jebros.
kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat di Desa Kedungwaru Kidul, Kecamatan Karanganyar untuk mengikuti acara Gerakan Nasional Tanam Padi Kabupaten Demak tahun 2023. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin 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 ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan membaca umul kitab bersama Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, untuk lebih meresapi bacaan dari surat Al-Fatihah, akan kami bacakan arti surat. Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau MSI. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian, Bapak Agus. Yang saya tahu Pak Agus, sejak dulu dari camat itu Pak Agus itu aja, itu idola dulu. Yang saya hormati Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati teman-teman dari Dinas Pertanian. Yang saya hormati teman-teman dari Maksi serta teman-teman petani Desa Kedungwaru Kidul, tidak lupa rekan-rekan PKK Desa Kedungwaru Kidul. Alhamdulillah, saya ucapkan banyak terima kasih atas adanya kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali dari Dinas Pertanian terutama dan rekan-rekan Maksi atas adanya kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan di desa kami, Desa Kedungwaru Kidul, dan apabila tadi panjenengan sedaya dari Bapak Wakil, dari Bapak Dirjen dan teman-teman melihat ketidaknyamanan tadi di jalan karena ada proyek yang cukup lama mangkraknya, kalau nyuwun pangapunten selaku kepala desa karena di wilayah saya, tapi yang kerja saya tidak tahu karena sudah hampir 1 bulan dibiarkan begitu saja. Nah, ini catatan saya titik itu aja Pak. Yang kedua, saya ucapkan juga banyak terima kasih teman-teman Maksi dan para petani. Saya di sini sebagai kepala desa sangat mendukung sekali akan kegiatan kemitraan-kemitraan yang dibangun oleh Maksi Tani. Jadi Bapak Ibu melihat semua di sini tadi juga masih terjadi kegiatan pertanian manual karena memang penerapan modernisasi pertanian ini juga pelan-pelan. Termasuk saya korbannya. Saya termasuk petani yang memang belum siap untuk menerima kegiatan ini. Tadi saya dimari Pak Agus, kudu siap kan gitu. Ngapunten karena saya sementara ini masih menjabat kepala desa Pak Agus. Jadi saya kersane kalau ngopeni petani-petani atau buruh tani yang 65 tahun, 60 tahun biar saya gunakan dulu tenaganya. Nah, itu alasan saya sebagai karena saya berpikir kalau kepengen manfaati rien kersane yang ini bermanfaat, saya bisa bermanfaat untuk beliau-beliau yang masih menjadi buruh tani. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya memaparkan sedikit dengan Desa Kedungwaru Kidul, setidaknya mendeskripsikan supaya panjenengan bisa tergambar keadaan kami. Desa kami kurang lebih berjumlah penduduk di angka 8.000 jiwa. Luas lahan wilayah pertanian efektif kami dan sudah teknis semua insya Allah itu kurang lebih di 368 hektar persegi Bapak. Jadi cukup luas yang diterbagi 85%-nya ini murni dari pertanian padi, ada ketan juga. Yang 15% ini bawang merah, panjenengan bisa lihat kalau 2 tahun 3 tahun yang lalu hampir 25% adalah bawang merah karena Covid dan memang gesekan di bawang merah ini agak susah, jadi petani beralih ke padi lagi. Nah, jadi dari kami ada 368 hektar ini terdiri dari 8 kelompok tani. Ada 8 kelompok tani terbagi dari
beberapa blok sawah. Kami juga ada blok sawah dibagi dari kelompok tani tadi, ada 16 blok sawah dan sudah mencapai cakupan saluran irigasi teknis dari Kedungombo. Jadi insya Allah kami sudah teknis, cuma memang untuk sentuhan jut dan jitutnya belum sampai tembus. Ini tadi sudah ngobrol Pak Agus, Pak kalau diparingi jitut mawon Pak kalau kata. Nah, jadi untuk jutnya insya Allah panjenengan bisa melihat, kami bisa memaparkan di penjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Demak, Bapak Kiai Haji Ali Maksum MSI, matur suwun rawuhipun Pak, malah dijak tandur malah. Ya, alhamdulillah, ternyata belum lupa tandur Pak Wakil. Yang saya hormati dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian yang diwakili Pak Ginting. Selamat datang Pak Ginting di Kabupaten Demak. Yang saya hormati Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Bu Sisilia. Matur nuwun rawuhipun Bu. Yang saya hormati Forkompimcam Kecamatan Karanganyar, Pak PLT Camat Karanganyar, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, matur nuwun secara pribadi hadir beserta jajarannya. Yang saya hormati Pak Kades Kedung Waru Kidul beserta jajarannya dan ibu-ibu PKK luar biasa. Saya dihibur sudah 2 kali sama ibu-ibu PKK. Tahun kemarin kita peresmian saung Pak. Nah itu yang warna hijau Pak. Ini bantuan dari Maksi Tani. Ya alhamdulillah. Nggak tahu ini Maksi Tani ini bantu apa ini? Saung apa transplanter 1 ditinggal. Yang saya hormati dari Korluh, dari bidang tanaman pangan dan hortik Dinas Pertanian Kabupaten Demak, Bapak Ibu kelompok tani Desa Kedung Waru Kidul yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah waskurillah hari ini kita melaksanakan gerakan nasional tanam. Ya, yang ini memang program Kementerian Pertanian. Kita dijatah 14.000 hektar Pak bibit benih padi. Nah, salah satunya alhamdulillah ini di Kedung Waru mendapat alokasi 40 hektar. Dan alhamdulillah juga dengan Gernas ini di Kecamatan Karanganyar mendapatkan alokasi 2.700 hektar. Dan ini merupakan daerah yang dikatakan pertama kali bisa tanam selain Gajah Karanganyar dibandingkan desa-desa sebelah. Mungkin di Kecamatan Mijen, Desa Pecuk sama Desa Mijen baru airnya belum melimpah seperti ini Pak. Ini nggak tahu mungkin keberkahan hadirnya Pak Wakil, airnya terus dicuk lagi. Kemarin pas survei ini yo tidak segini Pak. Ya mudah-mudahan nanti nggak saat itu kan, mudah-mudahan. Karena memang ini luar biasa, jatah Kedungombo ini memang walaupun ini semenjak 15 September digelontorkan, ini digilir, dibagi. Karena memang ketersediaan Kedungombo sangat-sangat terbatas. Mudah-mudahan kita berdoa hujan, walaupun kita tidak hujan, tapi daerah atas Purwodadi, Boyolali hujan nggak masalah. Kita nggak hujan juga nggak masalah, syukur-syukur juga hujan gitu. Jadi Kedung Waru juga bisa tanam seperti ini nanti diikuti oleh daerah-daerah lain. Perlu kami sampaikan kepada Pak Wakil, di wilayah Kabupaten Demak saat ini baru 824 hektar yang tanam. Baik itu tanam padi, bawang merah, yang terbanyak memang di daerah Kecamatan Karanganyar dan Gajah, Kecamatan Sayung, Karangtengah, Meranggen, bahkan Dempet yang dilalui ini baru beberapa, baru pembasahan dan baru pembuatan bibit dan sebagian guntur. Jadi memang ini luar biasa, hari ini memang kita agak mundur masa tanamnya karena memang berkaitan dengan ketersediaan air. Tapi alhamdulillah petani-petani kami
di desa sebelah juga sudah menggunakan sibel air pompa dalam, bahkan juga sudah tanam duluan. Kemarin saya melihat di Tugulor juga sudah tanam bawang merah khususnya. Walaupun ini kita agak prihatin Pak Wakil, harga bawang merah ini luar biasa merosot. Ini di pasaran harga 8.000 sampai 9.000. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak beserta seluruh jajarannya, Pak Agus dan kawan-kawan. Yang kami hormati Forkopimcam Karanganyar, hadirin serta tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat di Desa Kedung Waru Kidul, Kecamatan Karanganyar, untuk mengikuti acara Gerakan Nasional Tanam Padi Kabupaten Demak. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya tadi Pak Agus di perjalanan nengok kanan kiri, heran Pak, karena sebelah kanan jalan yang saya lewati kok masih kering gitu. Sementara sebelah kiri saya sudah ada genangan air, tapi kalau saya cermati kok jerune telone jeh ketok. Kok kayak disulap bener ini. Setelah sampai di sini, masya Allah melihat ini, wah gemah ripah, karena melihat air yang mengalir seperti ini. Orang Arab tuh mengatakan begini, Bapak, rohatud dunya salasa. Jadi ning dunya kita termai karena 3 hal. Pertama alma, air Pak. Air itu juga bisa untuk kita bersih-bersih, juga untuk simbol kebersihan. Yang kedua al-khodrawat. Khodrawat itu hijau-hijauan, tanam-tanaman. Dan yang ketiga, bukan itu, yang terpenting berseri-seri. Walaupun airnya mengalir, kemudian lingkungannya hijau. Kalau orangnya merengut, semua orangnya menggolong. Tetapi kalau wajah berseri, wah ini mesti bar panenan. Kira-kira seperti itu. Tentrem aja rasanya seperti itu. Oleh karena itulah tadi di sini, masya Allah, maharifah sekali. Ibu bapak yang saya hormati, Kabupaten Demak merupakan sebuah wilayah dengan sejuta potensi yang bisa dimaksimalkan. Selain industri pengolahan dan perdagangan, pertanian, perikanan menjadi salah satu lapangan usaha terbesar yang menyokong perekonomian Kabupaten Demak. Mengingat sebagian besar masyarakat Demak masih mengandalkan sumber nafkah dari sektor ini. Dari 89.743 hektar luas wilayah di Kabupaten Demak, 56,74% diantaranya merupakan lahan persawahan. Alhamdulillah, terutama kepada Pak Kepala Desa ini tentunya. Tadi kok belum saya sebut ya Pak Kepala Desa Pak Kedung Waru Kidul. Ini luar biasa untuk Kedung Waru Kidul, karena diakui atau tidak diakui, sektor pertanian itu yang menopang hidup bangsa Indonesia. Kan? Ini. Dalam